Sifat ibadah itu punya sifat ketenangan, namanya tumakninah. Semakin banyak ibadah, jadi sifat pada jiwa, namanya mutmainnah. Orang ibadah disebut abdun, jamaahnya disebut ibadun. Nanti kalau sifat ini dijaga sampai meninggal, dipanggil jiwa yang tenangnya, ditampakkan surganya dengan kebiasaan ibadahnya. Itu ditemukan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah ini dari sifat tumakninah. Kalau di rumah tangga sakinah, kalau di ibadah tumakninah. Anda ruku hatta tatma'inna raki'a, sampai rukunya tumakninah. Sujud sampai sujudnya tumakninah. Tumakninah membentuk nafsu jiwa yang mutmainnah. Saat pulang dipanggil. Jadi kalau nggak pernah sholat, nggak mungkin mutmainnah. Karena mutmainnah itu sifat bagi jiwa yang senang ibadah. Nah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi. Kata ibad menunjuk pada kebiasaan ibadah. Wadkhuli jan. Nah, ketika kalimatnya wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Tampak langsung. Itu banyak ayatnya di Quran. Ya, Sayyidah Asiyah itu, ya, yang pernah menemani Fir'aun sebelum meninggal kan berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon bangunkan bagiku istana di surga. Ditampakkan istananya, meninggal dalam keadaan tersenyum. Fir'aunnya komen, langsung dislike. Kata Fir'aun, ini perempuan mau disiksa kok senyum. Dia tak lihat apa yang ditampakkan dalam sakarat kita. Bu, ibu tulis rencana ibadah apa saja, punya keunggulan. Nabi begitu dulu. Tidak semua bisa kita kerjakan, tapi kita bisa berusaha sepanjang hidup konsisten memilih amalan-amalan unggulan. Bawa sebagai kebanggaan saat pulang menghadap Allah. Misal ada yang dengan tahajud, mungkin puasa belum, tapi tahajud iya, jaga itu, jadi amal kebanggaan. Ada yang dengan Quran, belum bisa paham, tapi ngajinya ndak tinggal, minimal 1 hari 1 juz, sehari 1 juz, jaga, supaya amal itu menjaga kita saat pulang. Harus punya amalan andalan. Apa amal yang diandalkan kalau pulang menghadap Allah? Jangan tanggung. Yang lain sebagai tambahan, salah satu harus ada yang istimewa. Anak-anak ya Bu ya, Pak, di rumah itu siapkan amal-amalnya tuh. Nanti ada sahabat yang mencoba amalan sepanjang hidupnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah sholat berjamaah hari ini, angkat tangan, semua. Siapa yang sudah menengok orang sakit, beliau angkat, yang lain sebagian tidak ada. Siapa yang sudah mengantar jenazah, angkat tangan lagi. Siapa yang sudah menyolatkan jenazah, angkat tangan lagi. Siapa yang sudah berinfak, angkat tangan lagi. Diambillah tangannya oleh Nabi, dikatakan, ini adalah saudaraku, maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakiti aku. Kenapa Abu Bakar menyampaikan kalimat itu? Karena tanya pada Nabi, ketika Nabi mengatakan awkamakala, bahwa pintu surga itu adalah amal kita. Yang rajin puasa, pintunya ar-rayyan. Rajin tahajud, bab tahajud. Rajin sedekah, bab sedekah. Nanti amal itu jadi pintu di surga, memanggil kita dengan nama kita langsung. Fulan bin Fulan, di pintu ar-rayyan. Masuk, masuk. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk, nutup pintunya. Yang enggak punya amalan itu enggak bisa masuk. Di pintu surga itu amal. Kuncinya la ilaha illallah. Ya, jadi kalau beramal baik tak punya kunci, tak bisa masuk. Kita sudah dikasih kunci, baiknya Allah pada kita diberi kunci. Tinggal buka pintunya. Nah, Abu Bakar berkata begini, ya Nabi, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu itu? Aku berharap engkau menjadi bagian darinya. Katakan, sejak hari itu dituliskan amal, rencana amal sehari apa saja.